Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, saya Eli Afifah, mahasiswa UNUGA FKIP Bimbingan dan Konseling. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pemuda anti narkoba. Pasti sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengarkan yang namanya narkoba pada berita, di TV dan sebagainya. Sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa narkoba itu bahaya? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semisintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Sedangkan bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Nah, berikut adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menyebabkan kecanduan, menyebabkan sakit, gangguan psikologis, menurunkan prestasi, kehilangan akal sehat, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman dan keluarga, serta kehilangan nyawa. Tahu nggak sih, narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas loh. Karena apabila sudah ketergantungan, biasanya mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan narkoba. Apalagi tidak memiliki uang untuk membeli. Mereka tidak segan untuk mencuri, merampok, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama, ganja atau marijuana. Dampak buruk bagi pengguna ganja, yang pertama menyebabkan ketergantungan, yang kedua hilang ingatan sementara, yang ketiga dehidrasi, yang keempat distori ruang dan waktu, yang kelima hilang kendali dan keseimbangan, dan yang keenam perubahan emosi atau perasaan. Yang kedua heroin, serbuk putih atau putau. Dampak buruk bagi pengguna heroin adalah ketergantungan, badan kurus, pucat, kurang gizi, impotensi, infertilitas bagi wanita, dan pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV atau AIDS, hepatitis B dan C. Yang ketiga, kokain atau pasta koka. Dampak buruk bagi pengguna kokain adalah mengurangi jumlah dopamin, euforia, menimbulkan gangguan mental, pusing, keluar ingus, dan muntah. Dan sel otak akan tergantung pada kokain untuk dapat berfungsi secara normal. Yang keempat, sabu atau metafetamin. Dampak buruk bagi pengguna sabu adalah otak sulit berpikir dan konsentrasi, curiga berlebihan, perilaku menjurus pada kekerasan, berat badan menyusut, halusinasi, impoten, dan kerusakan pembuluh darah pada otak. Yang kelima, ekstasi atau ineks. Dampak buruk bagi pengguna ekstasi adalah rasa senang dan euforia, nafsu makan berkurang, gerak badan tak terkendali, banyak berkeringat dan mual, tekanan darah naik, serta denyut jantung menjadi bertambah cepat. Yang keenam adalah morfin. Dampak buruk bagi pengguna morfin adalah euforia, nyeri pada tubuh, berkeringat, menggigil, gangguan tidur, ketergantungan, dan serta dapat menyebabkan kematian karena overdosis. Selanjutnya, ini adalah contoh zat adiktif.
Yang pertama, inhalasia adalah zat yang mudah menguap, dikenal sebagai lem aica, aibon, tiner, bensin, spiritus, dan lain-lain. Dampak buruknya adalah lebih berani, rasa malu berkurang, pusing, diare, hidung berdarah, perih di sekitar mulut dan hidung, perilaku tidak tenang, kerusakan otak dan organ penting. Yang kedua adalah alkohol, golongan minuman keras. Ada golongan A, yaitu bir, golongan B, yaitu minuman anggur, dan golongan C adalah vodka, rum, dan gin. Dampak buruknya adalah menekankan kerja otak, menyebabkan mabuk dan jalan sempoyongan, kerusakan hati, kanker, dan bayi lahir cacat. Nah, sekarang ada ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkoba nih. Yang pertama, prestasi di sekolah atau di tempat kerja turun. Yang kedua, selera makan berkurang. Yang ketiga, pola tidurnya berubah. Malam suka begadang dan pagi hari sulit untuk bangun. Yang keempat, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga. Yang kelima, banyak mengurung diri karena takut ketahuan. Yang keenam, bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya. Yang ketujuh, perubahan kelompok pertemanan.